Ekosistem sekolah dipilih menjadi tempat untuk melaksanakan aksi nyata 5 sila sosial eksperimen di SMK Negeri 7 Yogyakarta karena penerapan nilai-nilai Pancasilanya. Karena sekolah itu sendiri merupakan lingkungan sosial yang terstruktur, di mana di dalamnya terjadi interaksi antar individu yang sudah terjadi secara intens dan juga terkontrol. Di dalamnya, siswa itu belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja secara kolaboratif, dan mengembangkan pemikiran kritis melalui pengalaman langsung, bukan hanya sekedar teori saja. Ketika kegiatan belajar mengajar, aturan sekolah, hingga kultur antar warga sekolah itu didorong untuk menciptakan nilai-nilai Pancasila, maka sekolah itu akan menjadi tempat atau laboratorium lingkungan sosial untuk siswa menciptakan kegiatan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sosial eksperimen di SMK Negeri 7 Yogyakarta karena sekolah memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter generasi muda yang akan menjadi aktor peradaban di masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hanya dijelaskan secara konseptual tanpa aksi nyata, maka nilai-nilai Pancasila hanya akan menjadi slogan kosong. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti interaksi antar sesama, kegiatan keagamaan, kegiatan kebersamaan, maka siswa bisa berpikiran bahwa Pancasila bukan hanya ide abstrak, tetapi konsep nyata yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan dalam membangun sekolah yang berlandaskan nilai Pancasila dapat meluas ke masyarakat, dan sekolah dinilai bisa menjadi pembentukan karakter untuk masa depan yang lebih cerah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep Pancasila dari sisi verbalis, konotatif, dan denotatif. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dilihat dari sisi verbalis, konotatif, dan denotatif. Pancasila sebagai pengetahuan verbalis diartikan sebagai upaya pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui rangkaian kata-kata yang diucapkan. Contohnya seperti pengucapan Pancasila pada upacara bendera, pada pidato, dan penyebutan-penyebutan lainnya. Nah, pemahaman verbalis ini masih terbatas dalam rangkaian kata-kata saja, belum dimaknai secara mendalam dan interpretatif atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri belum terlaksana, sehingga belum menjadi kesatuan makna yang bersifat komprehensif atau secara utuh menyeluruh. Nah, konsep dari verbalis di ekosistem sekolah sendiri itu merujuk pada komunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan, contohnya seperti arahan dari guru, peraturan sekolah, dan komunikasi antar siswa yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai konsep Pancasila dari sisi konotatif. Konsep Pancasila dari sisi konotatif adalah yaitu upaya dalam memahami Pancasila dengan menggunakan ratio. Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan dimaknai dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan salah satu dari pemahaman konotatif. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan Pancasila berdasarkan pengetahuan denotatif. Baik, saya akan menjelaskan Pancasila terhadap pemahaman denotatif, yaitu berkaitan dengan fakta dan realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, seperti adanya perilaku, tindakan, dan bukti-bukti fisik. Contohnya seperti adanya berbagai tempat ibadah yang menunjukkan pemahaman konkretisasi terhadap pemahaman sila pertama Pancasila. Selain itu, adanya lapangan bendera di sekolah itu menunjukkan adanya pemahaman terhadap sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengetahuan Pancasila pada ekosistem sekolah, yaitu SMK Negeri 7 Yogyakarta.
Yang pertama adalah praktik nilainya. Praktik nilai di SMK Negeri 7 Yogyakarta, yaitu SMK Negeri 7 Yogyakarta sudah menerapkan kegiatan keagamaan, menjaga toleransi, dan menghargai keberagaman umat beragama di sekitarnya. Selanjutnya, para pedagang juga menerapkan nilai religius dalam kegiatan jual belinya. Selanjutnya adalah pemaknaan Pancasila. SMK Negeri 7 Yogyakarta memaknai Pancasila sudah secara denotatif, yang artinya sudah dilaksanakan aksi nyata, bukan hanya diucapkan secara lisan. Selanjutnya, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Di SMK Negeri 7 Yogyakarta memiliki beberapa kegiatan keagamaan. Kegiatan agama Islam yang pertama ada sholat berjamaah, sholat duha setiap hari Kamis 1 bulan sekali, kajian-kajian pada hari-hari tertentu, dan juga pelaksanaan pesantren kilat serta buka bersama di hari Ramadan. Selanjutnya adalah kegiatan umat Kristiani. Yang pertama adalah ibadah setiap hari Jumat. Selanjutnya adalah kegiatan rekoleksi dan juga mengunjungi gereja-gereja di sekitar SMK Negeri 7 Yogyakarta. Selanjutnya, SMK Negeri 7 Yogyakarta juga mewadahi untuk kolaborasi antar umat beragama, yaitu dengan diadakannya kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ini dilaksanakan oleh perwakilan dari beberapa organisasi keagamaan yang ada di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Selain itu, toleransi antar umat beragama di sana juga sangat dijaga, yaitu dengan menghargai teman saat beribadah dan tidak melakukan diskriminasi terhadap teman-teman yang memiliki agama lain. Selanjutnya adalah bagaimana para pedagangnya? Para pedagang di sekitar SMK Negeri 7 Yogyakarta menerapkan prinsip religius untuk kegiatan jual belinya, yaitu jujur dan amanah, sehingga para pelanggan nyaman untuk bertransaksi pada pedagang di sekitar SMK Negeri 7 Yogyakarta. Yang pertama adalah bagaimana SMK Negeri 7 Yogyakarta ini menanamkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kegiatan sehari-hari seperti jadwal ibadah, pelajaran agama, atau kegiatan keagamaan. Kalau keagamaan setiap hari Jumat ya, untuk agama Katolik, Kristen itu ada ibadah. Kemudian untuk hari-hari tertentu ya, hari Kamis dalam 1 bulan sekali itu ada kegiatan duha bersama. Itu biasanya dilakukan di lapangan tengah. Bagi yang agama lain nanti akan ada rekoleksi atau doa bersama. Agama yang Katolik, Kristen itu juga ada biasanya rekoleksi kali orang dengan kelompok-kelompok agama yang ada di SMK 7 ini, atau juga ada kunjungan ke gereja-gereja. Muslim sendiri biasanya kajian-kajian di SMK 7 juga ada. Kan kemarin melibatkan semua agama ya di sini ya. Ada bakti sosial, ada yang di panti asuhan, ada yang di panti jompo, ada juga yang di panti-panti orang tua yang dikelola Yayasan Katolik Kristen, itu semua terlibat agama Islam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sebagai siswa SMK Negeri 7 Jakarta menanamkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kegiatan sehari-hari seperti jadwal ibadah, pelajaran agama, atau kegiatan keagamaan? Baik, sebagai siswa, aku menanamkan sikap toleransi itu melalui kegiatan keagamaan. Jadi aku menghormati buat teman-teman yang berbeda agama atau satu agama dengan aku sendiri itu dengan cara menghormati mereka saat beribadah. Jadi aku nggak ganggu mereka waktu beribadah, aku nggak ganggu mereka waktu kajian kitab, dan aku juga ikut melaksanakan tadarus untuk agamaku sendiri. Untuk pertanyaan pertama, itu apakah ada kebiasaan atau nilai religius yang Bapak terapkan dalam aktivitas berjualan? Ya jelas ada Mbak, artinya neneng agama di situ penjualan itu orang watong itu pelayanan itu kan harus ada ramah tamah. Nah saya emang kalau untuk itu memang saya juga pakai lah apa yang diajari di agama itu, saya pakai dalam keseharian itu jelas ada. Saya kayak ramah tamah, cara pelayanan, biar pelanggan itu juga maksudnya nggak sakit hati dari omongan dan Kemudian, untuk praktik nilai pada sila kedua, SMK Negeri 7 Yogyakarta sudah memastikan perlakuan adil terhadap semua siswa. Dan untuk perlakuan pada diskriminasi dan juga bullying itu sudah ditangani dengan cepat dan juga terstruktur. Kemudian, untuk pedagang sekitar, untuk menangani masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan, tidak menimbulkan permasalahan yang lainnya lagi. Kemudian, untuk pemaknaannya sendiri itu dimaknai secara denotatif. Kemudian, untuk pemahamannya, SMK Negeri 7 Yogyakarta menangani masalah bullying dan juga diskriminasi secara cepat dan terstruktur dan ditangani oleh wali murid, wali siswa, guru BK, dan juga kepala sekolah juga ikut turun untuk menangani masalah tersebut. Nah, kepala sekolah itu juga memastikan
memastikan informasinya itu apakah benar dan juga apakah tidak. Kemudian untuk menangani masalah tersebut itu diadakan untuk analisis terhadap teman-temannya, untuk yang dikorban dan juga pelaku, agar bisa menindaklanjuti lebih lanjut lagi. Bagaimana SMK Negeri 7 Yogyakarta ini memastikan perilaku yang adil bagi semua siswa, misalnya bullying, diskriminasi, atau perbedaan latar belakang. Terkait dengan bullying, misalnya di sini ada laporan ada anak yang terkena bullying, tentunya kita akan bergerak dari wali kelas, kemudian dari guru BK. Ini akan melakukan atau mencari informasi terlebih dahulu, benar tidak di sini ada kegiatan bullying. Misalnya ada, kita akan langsung koordinasi komunikasi antara wali kelas, kemudian guru BK sampai dengan orang tua, dan bahkan teman-teman anak yang teridentifikasi bullying juga akan kita minta informasi di sini. Di SMK 7 ini tidak mentoleransi hal seperti itu. Hal-hal yang melanggar lah aturan sekolah itu, bahkan kepala sekolah sering terlibat. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya sebagai siswa SMK Negeri 7 Yogyakarta menciptakan perlakuan yang adil bagi semua siswa, misalnya menghindari kegiatan bullying, diskriminasi, atau perbedaan latar belakang? Untuk menciptakan perlakuan yang adil, yaitu dengan cara adanya diskusi bersama antara guru dan teman-teman yang diwakilkan oleh OSIS dan TPK untuk berpendapat agar dibukukan di buku tatip. Lalu saat ada musyawarah atau pemilihan ketua OSIS itu melibatkan semua pendapat dari teman-teman semua. Jadi menurutku itu adil banget ya Kak. Kalau misal ada bullying di sini, terus kamu tuh gimana cara mengatasi itu kalau nggak menghindari itu? Aku melihat ada bullying di sekolah, aku pertama bakalan menegur itu dan memberitahu kepada guru BK atau guru-guru pendamping lainnya agar bisa segera ditangani. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Bapak menyelesaikan situasi ketika ada pembeli yang marah-marah atau tidak sopan? Kalau yang marah-marah di sini emang jarang terjadi, Mbak. Seumpama ada Bu, biasanya enggak saya selesaikan di depan pelanggan lain. Saya selesaikan sendiri, saya taruh biasanya di mana nanti tak genaki. Masalahnya ngopo, seumpama ada yang marah-marah gitu. Ya kita clearkan dengan jangan dia marah, kita tambah marah, enggak masuk. Karena kita kan tujuannya jualan untuk nyari pelanggan. Selanjutnya, pada sila ketiga dalam praktik nilainya, di SMK Negeri 7 Yogyakarta telah mengadakan kegiatan kebersamaan yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bagi warga sekolah. Selain itu, bagi para pedagang menganggap bahwa persatuan ini penting untuk meningkatkan rasa aman pada lingkungan sekolah. Lalu pemaknaan Pancasila di SMK Negeri 7 Yogyakarta dimaknai secara denotatif. Selanjutnya, pemaknaan ekosistem terhadap Pancasila. Di SMA Negeri 7 Yogyakarta memiliki berbagai program seperti lomba antar kelas dan gelar budaya yang melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah dalam kegiatan tersebut, serta terdapat proyek kolaborasi yang memberikan kesempatan kolaborasi antar jurusan di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Selain itu, di SMK Negeri 7 Yogyakarta ini terdapat proyek akhir seperti pensi dan ekstrakurikuler. Lalu dari sisi penjual, itu menganggap persatuan ini penting dalam kegiatan perdagangan tersebut. Selanjutnya, ada program atau kegiatan apa di SMK Negeri 7 ini yang bertujuan membangun rasa persatuan dan kebersamaan antar siswa, guru, dan warga sekolah? Untuk kegiatan tersebut, ini biasanya sering ada lomba-lomba nih antar kelas. Dulu masih awal-awal kurikulum merdeka kan ada yang namanya gelar budaya. Nah itu kan melibatkan semua partisipasi, entah itu guru maupun juga siswa-siswa di semua tingkatan kelas di sini. Sekarang ada yang namanya proyek kolaborasi. Jadi ini kan saling antara kelas 1 dengan yang lain itu saling berhubungan. Nah, proyeknya itu bisa kolaborasi dengan jurusan-jurusan yang lain. Yang ketiga, apakah SMK Negeri 7 Yogyakarta sudah menyediakan program atau kegiatan yang bertujuan serta memiliki manfaat untuk membangun rasa persatuan dan kebersamaan antara seluruh siswa di SMK Negeri 7 Yogyakarta? Baik, untuk menurutku itu ada ya Kak, jadi ada kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan upacara bendera juga. Setelah itu ada juga nih kegiatan pensi yang bisa membangun kebersamaan anak-anak di sekolah, karena itu membutuhkan kerjasama bareng-bareng. Bahkan dari guru juga ada kontribusi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa rasa persatuan penting di lingkungan tempat berjualan? Penting, itu memang penting karena kalau yang namanya ya sama aja bertetangga ya.
Betul. Karena saudara atau istilah keluarga yang paling dekat di luar rumah tangga itu hanya tetangga. Nah, jadi ada apa-apa kita yang sambatin yang tetangga sekitar, mau nggak mau itu. Kalau kita nunggu sedulur, saudara atau keluarga masih lama tidak kan, nah, jadi yang terdekat itu cuma tetangga. Jadi penting banget namanya persaudaraan sama tetangga itu paling penting. Baik, selanjutnya pada sila keempat Pancasila dalam praktek nilainya di SMK Negeri 7 Yogyakarta. SMK Negeri 7 Yogyakarta sudah mengadakan sistem musyawarah dan voting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, di lingkungan sekitar SMK Negeri 7 Yogyakarta yang melibatkan pedagang sekitar apabila terdapat persaingan bisnis tidak menghiraukannya, sehingga pedagang sekitar dapat berfokus pada jualannya sendiri. Lalu pada pemaknaan sila keempat Pancasila di SMK Negeri 7 Yogyakarta ini sudah dapat dimaknai secara denotatif, yang dimana pelaksanaannya itu sudah sangat baik. Ini dapat dilihat pada pemahaman pelaksanaan Pancasila sila keempat di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Dalam acara pemilihan OSIS, SMK Negeri 7 Yogyakarta sudah menyediakan link voting untuk semua warga sekolah sehingga semua warga sekolah dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Apabila terjadi golongan putih atau golput pada pemilihan suara tersebut, sistem akan mendeteksi siapa-siapa saja yang belum menggunakan hak suaranya. Kemudian pada pedagang sekitar, apabila terjadi persaingan bisnis, pedagang sekitar akan ikhlas dalam menjalani proses bisnisnya dan tidak menghiraukan persaingan bisnis tersebut, sehingga pedagang sekitar dapat berfokus pada jualannya dan meminimalisir terjadinya pertikaian. Bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah seperti pemilihan OSIS, musyawarah kelas atau rapat kegiatan, dan apakah siswa diberi kesempatan untuk berpendapat? Oke, kalau OSIS ini kan biasanya ada koordinasi dengan pihak kesiswaan. Kalau untuk pemilihan OSIS di sini pakai voting, biasanya pakai link. Nah, yang memilih itu tidak hanya siswa, tetapi Bapak Ibu guru karyawan juga diberikan kesempatan untuk memilih. Bapak Ibu guru milih pengurus PGRI. Di sini tidak sepihak, tetapi dengan melakukan voting juga. Misalnya penilaian kepala sekolah, yang menilai kepala sekolah pun juga tidak hanya Bapak Ibu guru karyawan, tetapi juga melibatkan siswa. Jadi di sini hak bicaranya itu sama. Karena diusahakan semua di sini bersuara lah, ataupun memakai hak suaranya untuk memilih kandidat. Bagaimana SMK Negeri 7 Yogyakarta itu melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan sekolah seperti pemilihan OSIS, musyawarah kelas atau rapat kegiatan? Baik, SMK Negeri 7 Jakarta itu menerapkan pendapat dari masyarakat sekolah untuk kegiatan tersebut. Karena saat pemilihan ketua OSIS itu disediakan suatu web untuk anak-anak sekolah ini vote di situ sesuai keinginan mereka. Jadi kalau dengan musyawarah itu kita bisa mengeluarkan ide dan pendapat kita saat musyawarah itu, dan nanti akan dipertimbangkan secara bersama-sama. Media selanjutnya, jika ada masalah antar penjual, bagaimana biasanya Bapak ikut bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau saya pribadi, saya itu apa yang saya jual, ya udah itu. Jadi mereka mau jual apa lebih dari itu, saya nggak masalah, karena saya punya paduan rezeki itu yang ngatur yang kuasa. Saya nggak nyurik. Yang penting kita itu cuma usaha. Masalah penentuan hasil akhir itu kan semuanya dari bersama. Iya. Selanjutnya pada sila kelima, nah yang pertama itu ada praktik nilai. Praktik nilai di SMK Negeri 7 Yogyakarta sudah menyediakan fasilitas dan layanan yang menunjang keberlangsungan kegiatan sekolah. Nah, untuk penerapan para pedagang sudah menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh pemasok. Nah, yang kedua itu pemaknaan denotatif. Nah, pada sila kelima ini penerapan di SMK Negeri 7 Jakarta dimaknai secara denotatif. Nah, yang ketiga itu pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Ekstrakurikuler di SMK Negeri 7 Jakarta akan memberikan daftar dan ketentuan kepada siswa dan wali murid. Nah, untuk akses ekstrakurikuler ini terbuka bagi seluruh siswa dan akan memberikan jadwal kegiatan yang transparan. Selanjutnya, SMK Negeri 7 Jakarta juga memberikan fasilitas berupa perpustakaan yang terbuka bagi seluruh siswa dan menerima saran dari para siswa terkait penyediaan buku. Nah, untuk informasi beasiswa sudah tersampaikan secara transparan kepada seluruh siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Nah, penerapan kepada untuk para pedagang di sekitar SMK Negeri 7 Jakarta, pedagang tidak memaksa pemasok untuk
mensuplai produk di luar kapasitas sehingga semua pemasok mendapatkan kesempatan yang adil dan sama. Bagaimana SMK Negeri 7 Yogyakarta ini memastikan fasilitas dan layanan seluruhnya seperti perpustakaan, beasiswa, kegiatan ekstrakurikuler dapat diakses secara merata oleh seluruh siswa-siswi. Pada saat siswa kelas 10 itu kan dari pihak sekolah memberikan daftar ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMK 7. Kemudian siswa juga ada SOP-nya nih, apabila milih ekstrakurikuler minimal tuh maksimal tuh ada berapa ekstra yang harus diikuti. Dan itu pun informasinya tidak hanya sebatas disampaikan ke siswa, itu akan juga sampai ke orang tua juga. Untuk akses ekstrakurikuler ini juga sudah terbuka ya, jadwal juga sudah disampaikan secara resmi dari edaran sekolah. Itu juga dari pihak perpustakaan tentunya biasanya pengembalian buku, pengambilan buku kalau di SMK 7 di sini menurut saya sudah bagus ya, sudah dibuatkan jadwal, sudah tersistem dengan baik. Apakah SMK Negeri 7 Yogyakarta sudah menyediakan serta memastikan fasilitas dan layanan seperti perpustakaan, beasiswa, kegiatan ekstrakurikuler itu dapat diakses secara merata oleh seluruh siswa? Baik, kalau menurut aku itu udah ya Kak, karena perpustakaan itu terbuka untuk semua siswa. Lalu kalau ada info beasiswa pun bakalan di-share di grup wali kelas, dan grup wali kelas akan share ke anak-anak. Jadi semua anak-anak yang memiliki kriteria itu bisa mendaftar di beasiswa tersebut. Lalu untuk beberapa fasilitas menurutku udah sangat memenuhi, tapi mungkin ada beberapa yang masih harus ditingkatkan lagi. Dan terakhir, dalam kondisi makanan yang dijual itu terbatas, bagaimana cara Bapak dalam membagi barang sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan? Barang itu memang ya kita mengupayakan ya Mbak, selama memang habis dan kita udah maksimal untuk anak mendodolan segitu, ya udah segitu, mungkin tak suruh besok lagi. Karena ya namanya orang dagang itu kan kudu pintar-pintar manajemen kan Mbak. Hari ini yang di keluarga, ini keluarga ya gimana rakyatan separuh tadi yang harus laku. Kesimpulan dari kegiatan aksi nyata 5 sila sosial eksperimen di SMK Negeri 7 Yogyakarta adalah sekolah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara denotatif, yang artinya sudah diwujudkan melalui aksi nyata, bukan hanya sekedar verbalis atau diucapkan secara kata-kata tanpa aksi nyata. Rekomendasi dari kelompok kami adalah mengenai perbaikan fasilitas yang ada. Karena hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang berprinsip Pancasila di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Terakhir, saran dari kelompok kami adalah SMK Negeri 7 Yogyakarta dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan karakter dengan menanamkan nilai Pancasila secara konsisten dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Gimana rasanya mukbang? Tempe goreng anget. Ya. Aku kan makan cici. Adalah pemahaman ekosistem terhadap Pancasila. Coba, Nek, itu. Aku senang loh Mbak. Jadi bisa dikatakan merdeka. Mau aku tekan loh, aku panas loh. Jam 6 mau sholat hidup. Ya oke, dadah.